قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian pekanan kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada pembahasan fase Madinah, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan langkah awal yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah adalah membangun masjid. Dan masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiba beliau di kota Madinah adalah Masjid Quba. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya fungsi dan manfaat dari masjid itu sendiri. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang pertama sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumahnya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba di perkampungan Quba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Karena Quba ketika itu masih di luar kota Madinah, di pinggiran kota Madinah. Kalau saat ini Quba sudah masuk wilayah kota Madinah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Quba itu masih di pinggiran kota Madinah. Ya, bahkan para ulama mengatakan kota Madinah dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Nabawi itu. Jadi keluar dari gerbangnya Masjid Nabawi berarti sudah meninggalkan kota Madinah. Tapi sekarang sudah perluasan, maka Quba sekarang bagian dari kota Madinah. Nah, teman-teman sekalian, hafizuni wa hafizakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya melewati suku-suku yang ada ketika itu. Dan suku-suku yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dan meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menginap di rumahnya mereka. Karena ini merupakan sebuah kebahagiaan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di salah satu rumah mereka. Maka apa yang mereka katakan ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah? Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adadi wal udda wal mana'ah." Setiap suku yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi, seraya mereka mengatakan, "Wahai utusan Allah, silakan menginap di rumah kami. Kami punya orang yang banyak, kami punya kekuatan, persenjataan yang lengkap untuk menjaga dan membela engkau ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan unta tersebut berjalan, karena sesungguhnya unta tersebut sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu perkampungan, satu suku,
Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halumma ilaina ilal adadi wal udda wal mana. Tapi Nabi hanya mengatakan, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan unta itu berjalan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih mengendarai unta, masih menaiki unta ketika itu. Dan mereka berusaha untuk menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, biarkan unta itu berjalan, karena sesungguhnya unta itu sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala inni la as'a fi gilmani yaquluna ja'a Muhammad. Anas bin Malik ketika itu bercerita kepada kita, ketika Nabi SAW tiba dengan sahabatnya Abu Bakar, maka anak-anak kecil ketika itu mengatakan, ja'a Muhammad, Muhammad telah datang. Fa as'a fala aru syai'an. Maka Anas bin Malik mengatakan, aku pun bersegera ingin melihat mana itu Muhammad. Maka aku pun tidak melihat Muhammad ketika itu. Tsumma yaquluna ja'a Muhammad. Mereka senantiasa mengatakan, ja'a Muhammad, Muhammad telah datang. Maka kata beliau, fa as'afala aru syai'an qala hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakrin fakammanna fi ba'di hiwaril Madinah thumma ba'atha rajulan min ahli al-badiyah liyu'dhina bihimal ansar. Maka kami anak-anak ketika itu bersembunyi di sebuah tempat ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar. Maka kami pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ba'atha rajulan min ahli al-badiyah. Maka Nabi SAW dan sahabat Abu Bakar memerintahkan salah satu dari kalangan Ansor untuk menyampaikan kepada penduduk kota Madinah bahwa Rasulullah SAW telah datang, telah tiba. Fastaqbalahuma zuha'a khamsimi'atin minal ansar. Maka yang menyambut Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar ketika itu ada 500 sahabat dari kalangan Ansor. Mereka bahagia melihat kedatangan Rasulullah SAW, sampai-sampai mereka ini mengatakan, intaliqa aminaini muta'aini. Berjalanlah kalian berdua wahai Rasulullah dan Abu Bakar dalam keadaan aman, dan kalian berdua dalam keadaan ditaati. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu baina adhirihim. فخرج أهل المدينة حتى إن الأواتك لفوق البيوت يتراءينه يقولن أيهما هو أيهم هو. Maka Anas bercerita radhiyallahu taala anhu, ketika diumumkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba dengan sahabatnya Abu Bakar, sampai-sampai gadis-gadis yang dipingit itu keluar rumah melihat siapa? Ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulna, seraya mereka mengatakan, ayyuhum hu, mana dia yang Muhammad, mana dia? Fama ra'ayna manzaran syabihan bihi yawma idzin. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Barra bin Azib mengatakan, fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farahuhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barra bin Azib beliau mengatakan, sungguh aku belum pernah melihat penduduk Madinah bahagia dengan sesuatu melebihi kebahagiaan mereka dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penduduk Madinah ketika itu sangat-sangat bahagia, sampai-sampai para budak ya keluar dan mengatakan, qadima Rasulullah, telah datang utusan Allah, telah datang utusan Allah.
Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Barra bin Azib, beliau mengatakan fasa'ada ar-rijalu wan nisa'u faqal buyut wa tafarraqal gilman wal khadamu fit turuki yunaduna ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah. Maka orang-orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, anak kecilnya, para budak, pembantu, semua keluar ke jalan-jalan seraya mereka mengatakan, wahai Muhammad, wahai utusan Allah, wahai Muhammad, wahai utusan Allah. Saking bahagianya mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, perkara yang membuat mereka bahagia. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan kebaikan kepada Al-Ansar. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizukumullah, Anas juga bercerita kepada kita sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Imam Ahmad juga dengan sanad yang sahih. Beliau Anas mengatakan, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-Madinata adha'a minha kullu syai'. Hari di mana datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka kota Madinah ketika itu memberikan cahaya di semua tempat. Anas juga bercerita, fama ra'aitu yawman qat anwara wala ahsan min yawmin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin al-Madinah. Aku tidak pernah mendapati ada satu hari anwar yang lebih bercahaya, wala ahsan dan lebih baik melebihi hari di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Ternyata kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan kebaikan untuk penduduk Madinah. Makanya mereka bahagianya luar biasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamuru bidari min duaril ansar illa akhadhu hitama rahilatihi qailin halumma ya Rasulullah ilal adadi wal udda wal mana'ah. Sudah mendekati kota Madinah, maka setiap dari suku Al-Ansar itu berusaha untuk memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mereka, artinya mereka ingin menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin bagaimana Nabi singgah di rumah mereka, menginap di tempat mereka. Mereka mengatakan, halumma ya Rasulullah, silakan menginap di rumah kami. Ilal adadi wal udda wal mana'ah. Kami punya orang yang banyak, kami punya pasukan yang kuat, kami punya persenjataan yang lengkap, kami siap membela engkau ya Rasulullah. Silakan tinggal di suku kami, tinggal di rumah kami. Tapi Nabi SAW sekali lagi mengatakan apa? Khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Biarkan unta itu berjalan, ya, karena sesungguhnya unta tersebut sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai unta itu berjalan dan berhenti di satu tempat, di Dar Bani Malik ibn Najjar, di satu tempat milik Bani Malik ibn Najjar, wa huwa mawdhi'ul masjidin nabawi al-yawm. Unta itu berjalan sampai berhenti di sebuah tempat yang sekarang Masjid Nabawi ini yang ada. Nah, itu ternyata di sebuah perkampungan Bani Najjar. Ya, Bani Najjar, disitulah unta berhenti, barakat falam yanzil anha Rasulullah SAW. Ketika unta itu berjalan dan berhenti, kemudian menderum, ya, turun dengan 4 kakinya itu turun, maka Nabi SAW tidak turun dari untanya. Kembali unta itu berdiri lagi, jalan lagi dia, lihat kanan lihat kiri, ya. Kemudian balik lagi ke tempat tersebut. Dan disitulah Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Jadi tempat yang dipilih, ya, yang dibangun untuk pembangunan Masjid Nabawi itu berdasarkan pilihan siapa? Unta
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan keinginan Nabi. Bukan keinginan Nabi. Tapi itu keinginan Allah, perintah Allah kepada unta tersebut, sehingga berhenti di sebuah tempat yang sekarang itu dibangun Masjid Nabawi. Dan ternyata tempat itu ya tanah milik dari 2 orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Ya, Sahal dan Suhail. Yang keduanya ini diayomi oleh seorang sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Jadi tanah yang dibangun sekarang sebagai Masjid Nabawi itu miliknya 2 anak yatim ini, Sahal dan Suhail. Yang keduanya diayomi oleh As'ad bin Zurarah. Dan Nabi SAW ya ketika itu membeli tanah tersebut dari kedua anak yatim tersebut. Dan ini tentunya berkat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi SAW berhenti di tempat tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, "Hada insya'allahul manzil." Ya, disinilah insyaallah tempat tinggal kita. Ternyata di depan tanah tersebut ada rumah seorang sahabat yang menjamu Nabi SAW. Siapa beliau? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi SAW menyebutkan di sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Anzilu ala bani Najjar akhwali Abdul Muttalib ukrihum bidzali." Aku akan tinggal di tempat ini, di perkampungan apa? Bani An-Najjar. Jadi Masjid Nabawi yang sekarang ini itu perkampungan Bani Najjar. Nabi katakan, aku akan tinggal di sini, di perkampungan Bani Najjar, akhwali Abdul Muttalib. Karena di perkampungan inilah ya saudara-saudara dari kakekku siapa? Abdul Muttalib. Ukrimuhum bidzalik. Aku akan memuliakan mereka ya dengan aku tinggal di sini. Jadi Bani Najjar ini masih keluarganya siapa? Rasulullah SAW. Kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib itu ya tinggalnya dulu, lahirnya di kota Madinah. Jadi beliau ini punya punya orang tua, ibu yang bernama Salma binti Amr An-Najjariyah. Menikah dengan bapaknya kakek Rasulullah SAW. Siapa bapaknya kakek Rasulullah SAW? Bapaknya Abdul Muttalib siapa? Hashim. Hashim kan mungkin pernah kita cerita. Hashim ini kan pemuka tokoh Quraisy di Mekah toh yang berkuasa. Hashim kan. Dan kebiasaan Hashim ini kan dia keluar untuk berdagang di wilayah Syam. Ketika Hashim ini berdagang di wilayah Syam, dia kan singgah dulu di Madinah, menikah dengan seorang wanita bernama siapa? Salma binti Amr An-Najjariyah. Ini di Bani Najjar ini. Setelah pernikahan ditinggalkan istrinya ini, siapa? Salma binti Amr An-Najjariyah. Qadarullah, Hashim ini meninggal. Dan istrinya ini dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil lahirlah seorang putra yang bernama ini Syaibah. Namanya Syaibah, bukan Abdul Muttalib. Jadi kakeknya Nabi ini Abdul Muttalib, namanya siapa? Syaibah. Kenapa disebut dengan Syaibah, dinamakan Syaibah? Karena ketika lahir dalam keadaan rambut yang beruban. Syaibah itu kan rambut yang beruban, itu namanya Syaibah. Kakeknya Nabi ini dalam keadaan beruban rambutnya, makanya disebut dengan Syaibah. Paham? Jadi lahir di mana? Di kota Madinah. Yathrib ketika itu ya, belum kota Madinah, Yathrib. Nabi belum lahir ini. Baik. Maka saudaranya Hashim di Mekah namanya siapa? Muttalib. Jadi ada saudaranya Hashim namanya Muttalib.
Jadi saudaranya Abdul Muttalib saudaranya Hasim namanya Muttalib. Berarti kakeknya Nabi Abdul Muttalib ini pamannya Muttalib ini. Syaibah ini jadi ponaannya. Jadi Muttalib ini apa? Jadi pamannya. Paham antum? Paham ya? Jadi Syaibah ini siapa? Abdul Muttalib. Bapaknya siapa? Hasim. Ibunya siapa? Salma binti Amr An-Najjariyah. Nah, Hasim ini punya saudara yang di Mekah namanya apa? Muttalib. Dia dengar bahwa saudaranya Hasim punya anak di kota Madinah. Siapa? Syaibah ini kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Maka datanglah dia ke mana? Ke kota Madinah. Dia rayu siapa? Salma binti Amr An-Najjariyah dari Bani An-Najjar. Dirayu supaya Syaibah ini dibawa ke mana? Ke Mekah. Dia ini anak yang akan insya Allah meneruskan apa yang menjadi kekuasaan bapaknya di Mekah. Dia akan jadi penguasa nanti. Ya. Dirayu. Akhirnya ibunya Abdul Muttalib Syaibah ini mengizinkan siapa? Syaibah ini sudah dibawa ke mana? Ke Mekah. Nah, ketika Muttalib ini pamannya ini membawa Syaibah ini, nah pamannya ini Muttalib ini kan tidak punya anak seperti Syaibah ini. Dia bawa di Mekah, dibonceng, maka orang mengatakan Abdul Muttalib. Hambanya siapa? Budaknya siapa? Muttalib. Makanya disebut Abdul Muttalib. Jadi Syaibah ini disebut dengan Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib ini, pamannya. Paham ya? Nah, itu. Paham antum? Jadi Muttalib dan Abdul Muttalib ini beda ya? Nah, Muttalib ini pamannya Abdul Muttalib yang namanya Syaibah. Karena Muttalib ini tidak punya anak seperti Syaibah, orang Makkah bilang Abdul Muttalib Syaibah ini, budaknya Muttalib. Ya. Paham ya? Jadi Nabi katakan, aku akan tinggal di sini di Bani Najjar. Mereka ini masih keluargaku. Keluarga dari kakekku Abdul Muttalib. Syaibah ini ibunya siapa? Salma binti Amr An-Najjariyah dari Bani Najjar. Aku akan muliakan mereka dengan aku tinggal di tempat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan ayyu buyuti ahlina aqrab. Maka Nabi katakan, rumah siapa yang lebih dekat dengan tempat ini? Faqala Abu Ayyub, ana ya Nabi Allah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari, siapa namanya? Khalid bin Zaid. Ini juga dari kalangan dari suku Bani Najjar. Abu Ayyub ini namanya Khalid bin Zaid. Abu Ayyub mengatakan, ana ya Nabi Allah. Nabi tadi bertanya apa? Rumah siapa yang lebih dekat dengan tempat keluarga kami ini? Maka Abu Ayyub mengatakan, saya ya Rasulullah, aku. Hadhihi dari, ini rumahku, wa hadza babi, ini pintu rumahku. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam fantalik fahayyi lana maqila. Kalau begitu siapkan tempat istirahatku. Maka fahtamala Abu Ayyub rahlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi katakan, kalau begitu sudah siapkan saja tempat tinggalku, aku ingin istirahat. Capek ini perjalanan panjang dari Mekah, aku mau istirahat. Maka Abu Ayyub mengambil pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta bekalnya dan beliau letakkan di dalam rumahnya Abu Ayyub Al-Ansar. Maka seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina tahil?" Wahai utusan Allah, di mana antum menginap? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'a rahlihi." Al-mar'u ma'a rahlihi. Seseorang itu bersama dengan pelana untanya. Ya sudah, pelana untaku sudah di rumahnya siapa? Abu Ayyub. Jadi aku tinggal di situ. Mau apa lagi? Nah, ya.
Maka As'ad bin Zurarah datang kemudian membawa unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ketika itu tinggal di rumahnya seorang yang bernama Kharijah bin Zaid. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa perubahan yang luar biasa bagi penduduk kota Madinah Al-Ansar, dan juga membawa perubahan untuk sahabat-sahabat yang hijrah ke kota Madinah, Muhajirin, yang tadinya mereka dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan, sulit untuk beribadah kepada Allah, maka mereka punya satu negeri, negara Islam ketika itu. Maka mereka beribadah kepada Allah dengan aman di tempat tersebut, membangun sebuah kekuatan yang besar. Dari situlah, dari kota Madinah kemudian tersebar kebaikan, cahaya Islam. Maka tidak heran orang-orang Madinah itu sangat-sangat bahagia, senangnya luar biasa dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan bercerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi SAW sudah menginap di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Namanya siapa? Khalid bin Zaid An-Najjari, dari Bani An-Najjar juga. Berarti masih bagian dari keluarga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, penjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki memiliki rumah yang rumahnya itu dua tingkat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tinggal di lantai yang pertama. Sebelumnya Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di lantai yang paling atas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, tidak mungkin kita berjalan di atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke Ummu Ayyub dan Abu Ayyub itu dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan gelisah, khawatir, takut. Nabi lebih memilih tinggal di bawah daripada tinggal di atas. Dan antum jangan bayangkan dua tingkat rumah yang dimiliki oleh sahabat seperti rumah kita. Coba tuh bayang. Oke, rumahnya dua tingkat, tapi kan tidak seperti rumah kita yang dua tingkat. Kan rata-rata kan rumah mereka terbuat dari apa? Tiang-tiangnya dari apa? Batang pohon kurma kan? Atapnya apa? Pelepah kurma. Kalaupun dengan bata ya tidak seperti bata kita. Jelas seperti itu. Makanya kenapa Abu Ayyub dan Ummu Ayyub itu gelisah, khawatir, takut. Ini orang mulia nih. Sedangkan beliau di bawah, kita di atas. Jangan sampai langkah-langkah kaki kita ya ada debu-debu yang jatuh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat Abu Ayyub dan Ummu Ayyub itu gelisah, tidak bisa tidur. Khawatir, takut. Sehingga mereka berjalan di pojok-pojok rumah, di samping. Ya, kalau berjalan di atas itu di pojok-pojok, tidak di tengah-tengah, karena jangan sampai ada debu yang jatuh kena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking mereka mengagungkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, inni la akrah wa u'zimu an akuna fawqak fatakuna tahti." Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah. Ini tidak disebutkan di fikih Sirah Nabawiyah ya. Enggak, ini saya ambil dari kitab lain ini. Tapi berbahasa Arab. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, inni la akrah
wa u'dhimu an akuna fawqaka wa takuna tahti. Wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, sungguh aku ini tidak suka dan terasa berat bagi diriku dan istriku Ummu Ayyub kita berada di atasmu, sedangkan engkau berada di bawah kami. Berat bagi kami ya Rasulullah, sehingga semalam kami tidak bisa tidur. Insya Allah ya, luar biasa. Fakun anta fil ulu. Kalau begitu antum saja yang di atas ya Rasulullah, kami di bawah. Fananzil nahnu fanakunu fis sufli, sehingga kami bisa turun dan tinggal di bawah, engkau di atas. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Ayyub, as-suflu arfaqu bina. Wahai Abu Ayyub, di bawah lebih aku sukai dan mudah bagiku. Apalagi kalau ada tamu-tamu yang datang kepadaku, lebih mudah di bawah daripada di atas. Artinya Nabi tidak mau, tetap di bawah. Insya Allah. Ini terasa berat sampai tidak bisa tidur. Maka Abu Ayyub mengatakan, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suflihi. Ya sudah, kalau Nabi mau begitu, akhirnya Nabi di bawah, kami tetap di atas. Di malam berikutnya ini, apa yang terjadi? Falaqadin kasara hubbun lana fihi ma'un. Di malam hari, qadarullah, tiba-tiba ada gentong yang berisi air pecah. Gentong yang berisi air pecah. Kalau sudah pecah begitu, apa yang terjadi? Air berceceran. Kata beliau, fakumtu ana wa Ummu Ayyub biqatifatin lana ma lana lihafun ghairuhu nunanshifu biha al-ma'a takhawfan an yaktura ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu syai' fayudhiyahu. Maka ketika itu gentong yang berisi air ini pecah dan airnya berceceran jatuh. Jangan sampai menetes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun segera mengambil selembar kain yang itu merupakan selimut kami. Apa yang kami lakukan? Kami bersihkan, keringkan air tersebut dengan segera. Jangan sampai air tersebut kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Masya Allah ya, luar biasa. Dan jangan sampai air tersebut, ada air yang jatuh kepada Nabi, fayu'dhiyahu, dan air tersebut menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazaltu ila Rasulillah, maka aku pun keesokan harinya turun, sudah katakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu la a'lu saqifatan anta tahtah ya Rasulullah. Sudah, pokoknya kami tidak mau di atas. Kami tidak mau lagi di atas ya Rasulullah, tidak mau, pokoknya tidak mau. Walam yazal Abu Ayyub bi Rasul sallallahu alaihi wasallam yarjuhu wa yulihhu alaihi. Abu Ayyub terus meminta kepada Nabi, terus meminta, merayu Nabi, ya Rasulullah, engkau saja di atas ya Rasulullah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabila Rasul sallallahu alaihi wasallam an yakuna fi a'la. Sampai Nabi ya menerima apa yang diinginkan oleh Abu Ayyub. Akhirnya Nabi yang pindah ke atas. Qala Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, wa kunna nasna'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asha. Dan kebiasaan kami selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah kami itu senantiasa membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-asha. Al-asya itu apa? Makan malam. Ya, al-isya dari kata al-isya. Al-asya, makan malam. Thumma nab'athu bihi ilaihi fa idza radda alaina fadlahu tayammamtu ana wa Ummu Ayyub mawdi'a asabihi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya makanan yang kami buat, gandum yang terbuat dari roti, daging, kami berikan kepada Rasulullah SAW di atas. Dan Nabi SAW ketika kami bawakan makanan, Nabi tidak ambil semua makanan tersebut.
roti, misalkan Nabi tidak ambil semuanya, Nabi ambil sebagian saja, dan sisanya itu diberikan lagi kepada Abu Ayyub. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub dan Ummu Ayyub? Keduanya mengambil potongan roti yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akalna minhu nabtagi bidzalikal barakah. Tujuannya apa? Potongan roti tadi itu kami ambil, kami makan dengan tujuan supaya dapat berkah. Karena ada tangan Rasulullah di situ, bekas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuh Nabi kan berkah, membawa keberkahan, dan itu dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana mereka mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi meludah, sebelum ludah itu jatuh sudah diperebutkan oleh sahabat-sahabat. Ambil berkah. Tapi jangan lakukan itu sama Ustaz. Cuma Nabi saja, ya, cuma Nabi. Selain Nabi tidak boleh, haram. Nggak boleh, cuma Nabi. Paham boleh antum ya? Soalan itu? Hatta ba'asna ilaihi lailatan bi asyaihi. Satu malam kami membuatkan makanan, ternyata makanan tersebut ada basolan. Apa basol? Ada bawang putih. Kami berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ara liyadihi fihi atharan. Ternyata makanan yang kami sudah buat, yang di dalam makanan itu ternyata ada bawang putih, tidak diambil oleh Nabi, dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada bekas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makanan tersebut. Qala faji'tuhu fazi'an. Maka aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, raddatta asya'aka wa lam ara fihi mawdi'a yadika. Wa kunta idza radattahu alaina tayammamtu ana wa Ummu Ayyubin mawdi'a yadika nabtagi bidzalikal barakah fama mana'aka minhu. Ya Rasulullah, kami sudah siapkan makanan, tapi kenapa engkau kembalikan makanan tersebut? Padahal sebelumnya kalau kita buatkan makanan untukmu, maka ada sebagian engkau kembalikan kepada kami, tapi ini engkau kembalikan dalam keadaan utuh. Kenapa ya Rasulullah? Fama mana'aka minhu, apa yang menghalangi antum ya Rasulullah sehingga mengembalikan makanan ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah wa ana rajulun unaji. Sesungguhnya aku dapati bau yang tak sedap dari makanan ini dalam keadaan aku sedang unaji, sedang berdialog dengan Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mengatakan sedang bermunajat dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub mengatakan, aharamun huwa? Apakah bawang putih itu haram ya Rasulullah? Sehingga engkau tidak makan, engkau tinggalkan makanan tersebut? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak haram, walakinni akrahu, kan tapi aku tidak suka. Aku tidak suka. Faqala Abu Ayyub, fa inni akrahu ma takrah. Lihat Abu Ayyub. Kalau begitu, lihat ucapan Abu Ayyub. Ketika Nabi mengatakan makanan tersebut tidak haram, bawang putih itu tidak haram, cuman aku tidak suka. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalau begitu aku pun membenci sesuatu yang engkau benci ya Rasulullah. Sesuatu yang engkau tidak suka, aku pun tidak suka. Saking mereka apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ayyub, ya, walam nasna li Rasul ta'aman fihi syai'un min al-thawm awil basal ba'd. Maka Abu Ayyub mengatakan, sejak kami tahu bahwa Nabi tidak suka bawang putih, maka sejak itu kami tidak buat apa? Buat makanan yang di dalamnya terdapat bawang putih untuk Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawang putih bukan haram ya, cuman baunya yang tidak bagus dan itu menyakiti malaikat, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu tersakiti sebagaimana anak Adam tersakiti. Makanya Nabi melarang kita apa? Mendatangi masjid dalam keadaan makan apa? Bawang putih. Baik, kita adzan ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Wa ma kanat tamurru lailatun illa wa ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ats-tsalatsa wal arba' min as-sahabati al-ansar yatanawabuna fi hamli ta'amihim ila Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tahawwala min baiti Abi Ayyub ila hujratihi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berlalu satu malam melainkan ada 3-4 sahabat dari kalangan Ansar yang mereka berganti-gantian membawa makanan kepada Rasulullah SAW. Jadi selain Abu Ayyub yang menjamu Nabi SAW, ternyata ada sahabat-sahabat lain juga yang menjamu Nabi SAW. Mereka berganti-gantian datang membawa makanan kepada Nabi SAW. Jadi banyak makanan ini, Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW berpindah ke rumah beliau SAW, ke rumah istri-istri beliau. Jadi setelah Masjid Nabawi selesai, kita akan sebutkan bagaimana pembangunan masjid, bagaimana sahabat-sahabat membangun masjid. Yang jelas setelah Nabi SAW membangun masjid, maka beliau membangun rumah-rumah istrinya, hujurat, kamar-kamar dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tinggal di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari selama 1 bulan penuh. Kanat muddatu iqamatir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub syahran wahida. Jadi lamanya Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub 1 bulan penuh. Cukup lama, lumayan ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jazahullahul ansar anna khaira." Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan siapa? Ansar, yang telah melayani, yang telah memberikan tempat tinggal kepada kami, memberikan pelayanan yang terbaik kepada kami. Doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ketika berlalu waktu yang panjang, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ini masih berkaitan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Abbas ini merupakan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi. Ketika beliau memimpin satu negeri Basrah, beliau diangkat oleh Ali bin Abi Thalib di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas ini diangkat sebagai gubernur di Basrah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari yang diberikan umur yang panjang sampai 80 tahun umur beliau, dalam keadaan mati berjihad di atas kudanya 80 tahun, menaklukkan Konstantinopel. Sudah tua 80 tahun mati di atas kudanya. Ketika beliau ke Basra bertemu dengan Ibnu Abbas sebagai gubernur, ketika itu ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib di masa kepemimpinan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah meninggal ketika itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil fursa al-azimah li raddil jamil li Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu.
Ketika Ibnu Abbas mendapati Abu Ayyub di Basrah ketika itu, maka beliau mengatakan, ini fursah al-azimah. Itu fursah? Apa itu fursah? Fursah thayyibah. Ini kesempatan yang bagus ini untuk membalas kebaikan Abu Ayyub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhraj al-Hakim fil Mustadrak bisanadin hasan, dikeluarkan oleh Hakim di dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan. Qala, dari Hubaib bin Abi Thabit berkata, anna Aba Ayyub al-Ansari qadima ala Ibni Abbas al-Basrah. Ketika Abu Ayyub tiba di kota Basrah dan bertemu dengan Ibnu Abbas, fa farraga lahu baitahu. Ibnu Abbas mengatakan apa tadi? Ini fursah azimah, ini kesempatan yang bagus ini, membalas kebaikannya siapa? Abu Ayyub kepada keluargaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau kosongkan rumahnya, disiapkan untuk siapa? Untuk Abu Ayyub al-Ansari. Ini gubernur loh, gubernur ini. Wa qala lahu, Ibnu Abbas mengatakan kepada Abu Ayyub, la asna'anna bika kama sunna'ta bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Sungguh aku akan berkhidmah kepadamu sebagaimana engkau telah melakukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada Abu Ayyub al-Ansari, kam alaika minad dain. Setelah disiapkan tempat tinggal ya, dengan bekalnya, maka Ibnu Abbas mengatakan, berapa utang yang engkau miliki wahai Abu Ayyub? Ini mau balas budi, ini balas jasa ini. Qala ishruna alfan, ada 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar ya kira-kira 4 kilogram lebih emas. Jadi berapa itu kalau 20 dinar? Banyak, jelas banyak. Ya. Sahabat saja punya utang ya. Hah? Qala isruna alfan, 20 dinar, 20.000 dinar, bukan 20 dinar, 20.000 dinar. Qala isruna alfan, 20.000 dinar. Qala fa'atahu arba'ina alfan. Maka Ibnu Abbas ketika dikatakan bahwasanya utangnya Abu Ayyub ada 20.000 dinar kali 20.000 dinar, maka Ibnu Abbas memberikan 40.000 dinar. Insyaallah. Wa isrina mamlukan, tidak sampai di situ. Ditambah lagi 20 mamlukan, hamba sahaya, budak. Wa qala Ibnu Abbas laka ma fil bait. Tidak cukup lagi sampai di situ. Dia kasih 40.000 dinar tambah 20 budak sahaya, hamba sahaya, bayangkan. Tambah lagi kata Ibnu Abbas, ma laka ma fil baiti. Semua yang ada di rumah ini yang engkau tinggali sekarang milikmu. Insyaallah, luar biasa ya. Kebaikan yang dibalas oleh siapa? Ibnu Abbas. Dan memang Islam memerintahkan seperti itu. Bahkan Nabi yang mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Nabi yang sampaikan, kalau ada orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, balas kebaikannya. Jangan lupakan apa? Kebaikannya. Jangan lupakan jasanya, jangan. Kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Kalau kalian mendapati ya, kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang kalian bisa berikan kepada orang tersebut sebagai balas budi, tidak ada sesuatu misalkan yang antum mau balas kebaikannya ini orang yang beradalah, antum tidak punya sesuatu yang antum bisa berikan kepadanya,
Maka kata Nabi, fad'u lahu, minimal doakan kebaikan untuk orang tersebut sampai kita melihat bahwa betul-betul kita telah membalas kebaikannya. Jadi jangan melupakan kebaikan orang lain. Dan memang itu anjuran Islam. Bahkan Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, wala tansawul fadla bainakum. Dalam surat Al-Baqarah kan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian, jasa di antara kalian. Tidak boleh. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Siapapun dia, kalau pernah memberikan kebaikan kepada kita, kafir sekalipun, kafir tidak beriman, kalau dia pernah memberikan kebaikan kepada kita, balas kebaikannya. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh siapa? Nabi SAW. Antum masih ingat awal-awal pembelajaran fikih sirah nabawiyah? Ketika Nabi berhijrah, ketika Nabi diusir dari Mekah, kemudian ke Taif, mau balik ke Mekah, diusir dari Taif. Siapa yang memberikan perlindungan kepada Nabi ketika itu? Masih ingat? Seorang musyrik yang memberikan perlindungan. Siapa? Masih ingat namanya? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi yang memberikan perlindungan kepada Nabi ketika itu. Pulang dari mana? Dari Taif. Tidak ada lagi yang membela Nabi SAW. Mut'im bin Adi yang memberikan perlindungan. Jasa ini yang terus dikenang oleh Nabi sampai pada apa? Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah pasca perang Badar, dapat tawanan banyak kan? Nabi katakan, "Laukana Mut'im bin Adi hayyan, tsumma kallamani fi haula, la taraktuhum lahu." Nabi kan dapat tawanan setelah perang Badar. Lantas Nabi katakan, kalau sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup saat ini dan dia berdialog denganku meminta agar aku bebaskan semua tawanan ini, sungguh aku akan bebaskan semua tawanan ini untuk Mut'im bin Adi. Nabi ingat kebaikan dia, jasa dia. Cuman sayang Mut'im bin Adi telah meninggal ketika itu. Wala tansawul fadla bainakum, kata Allah. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Sekalipun dia orang yang membenci kita, kalau dia pernah berikan kebaikan, balas kebaikan itu. Sekalipun orang kafir, balas kebaikannya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW membangun tempat tinggal istri-istri Nabi SAW. Namun sebelumnya kita akan menyebutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya tentang bagaimana Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana semangatnya mereka di dalam membangun Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله